Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosarati Hulan, NPM 10080819065 dari Fakultas Ilmu Komunikasi, bidang kajian Public Relation. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Website sebagai Media Informasi Publik, studi kasus pada website kimbandung.go.id sebagai media penghubung antara masyarakat dengan Diskominfo Kota Bandung. Yang pertama, terdapat konteks penelitian menjelaskan bahwa seiring berkembangnya teknologi memudahkan kita melakukan suatu kegiatan, salah satunya yaitu berkomunikasi. Pada saat ini, komunikasi dapat dilakukan secara digital, yaitu dengan menggunakan media baru. Nah, salah satu bentuk media baru ini yaitu website. Website ini dimanfaatkan oleh Forum Komunikasi Kelompok Informasi Masyarakat dan Diskominfo Kota Bandung sebagai alat untuk pengelolaan informasi publik. Pengelolaan informasi publik ini dilakukan melalui website kimbandung.go.id. Selanjutnya terdapat pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana proses pengelolaan website KIM? Yang kedua, bagaimana pemanfaatan situs website KIM? Yang ketiga, mengapa masyarakat dilibatkan sebagai kontributor dalam menambahkan konten atau informasi di website KIM? Yang terakhir, bagaimana konsep pemilihan konten yang akan diunggah pada website KIM? Nah, terdapat juga tujuan penelitian antara lainnya, yaitu yang pertama untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana proses pengelolaan website KIM, yang kedua untuk mengetahui dan menganalisis pemanfaatan situs website KIM, yang ketiga untuk mengetahui dan menganalisis mengapa masyarakat dilibatkan sebagai kontributor dalam menambahkan konten di website KIM, lalu yang terakhir untuk mengetahui dan menganalisis konsep pemilihan konten yang akan diunggah di website KIM. Selanjutnya terdapat kerangka pemikiran. Jenis penelitian menggunakan kualitatif, paradigmanya konstruktivisme, lalu pendekatan penelitian ini yaitu studi kasus dan subjeknya antara lain Diskominfo, FKKIM, dan masyarakat sebagai uji keabsahan data. Teknik pengumpulan data yang pertama observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga dokumentasi, yang keempat studi pustaka. Lalu teknik analisis datanya menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Nah, terdapat pembahasan yang pertama yaitu mengenai proses pengelolaan website. Nah, dalam pengelolaan website KIM ini memiliki sistem koordinasi dan prosedur pengelolaan. Koordinasi yang dilakukan oleh FKKIM dan Diskominfo ini dilakukan secara digital. Yang pertama dengan memonitoring informasi website, yang kedua pengumpulan informasi untuk ditindaklanjuti, yang ketiga melakukan evaluasi, yang keempat membuat perencanaan. Nah, selain koordinasi, terdapat juga prosedur pengelolaan website. Yang pertama yaitu pembuatan konten, kedua editing informasi, pengecekan informasi, dan pengunggahan informasi. Selanjutnya terdapat pemanfaatan website KIM. Nah, website KIM ini biasanya dimanfaatkan oleh FKKIM dan Diskominfo Kota Bandung sebagai sarana sosialisasi program, yang kedua membagikan informasi, yang ketiga sebagai alat komunikasi, yang keempat sebagai sarana hiburan, dan yang kelima untuk menambah wawasan. Di dalam website ini terdapat fitur publik dan fitur admin. Selanjutnya terdapat alasan dilibatkannya masyarakat sebagai kontributor dalam mengunggah informasi. Nah, alasan yang pertama itu yaitu untuk memperkaya sumber informasi di dalam website, yang kedua menciptakan transparansi informasi, yang ketiga mengasah citizen journalism, dan yang keempat agar masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan saran, kritik, dan aspirasinya. Informasi publik yang dihasilkan dalam website memiliki beberapa pedoman. Yang pertama yaitu bersifat terbuka dan dapat diakses. Yang kedua, informasi berciri khas kemasyarakatan. Yang ketiga, informasi bersifat aktual. Dan yang terakhir, informasi dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, pemilihan konsep konten website ini memiliki beberapa tahapan. Yang pertama, melakukan penentuan tema konten. Yang kedua, melakukan penentuan kategorisasi konten. Yang ketiga, menentukan unsur kelayakan konten. Dari hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan yang pertama yaitu bahwa proses pengelolaan website kimbandung.go.id ini sebagai media informasi publik terdiri dari tahapan koordinasi yang dimana untuk mempermudah proses pengelolaan website. Selain itu terdapat prosedur pengelolaan dalam pembuatan konten sehingga pengunggahan konten yang
di mana konten tersebut akan menjadi sebuah informasi publik. Lalu yang kedua, pemanfaatan website Kim ini dapat dirasakan secara keseluruhan, yaitu sebagai media sosialisasi program, membagikan informasi, sebagai alat komunikasi, sebagai sarana hiburan, dan penambahan wawasan. Lalu yang ketiga, masyarakat dilibatkan sebagai kontributor penambahan konten di dalam website Kim ini guna memperkaya sumber informasi, mengasah citizen journalism, menciptakan transparansi informasi, dan sebagai ruang untuk menyampaikan aspirasi. Lalu yang terakhir, pemilihan konsep konten berita karena dapat mengasah kemampuan citizen journalism serta menciptakan transparansi. Yang terakhir, peneliti memiliki beberapa saran yang diantaranya yaitu FKKIM dan Diskominfo hendaknya lebih meningkatkan atau mengoptimalisasikan kegiatan sosialisasi ke seluruh wilayah di Kota Bandung agar pemanfaatan website Kim ini dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat. Nah, yang kedua, sebaiknya pihak FKKIM dan Diskominfo melakukan sebuah survei lebih dalam untuk mengetahui apakah tujuan dari website dalam menunjang UMKM dan destinasi di daerah ini memberikan dampak yang signifikan atau tidak. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.